Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Khalil Sadewo dalam NU Corner. Kali ini saya kembali mengundang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu Kabupaten Cirebon. Mungkin bagi para guru NU khususnya sudah tidak asing lagi dengan Kang Dasuki. Bagaimana kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat kan ya? Sehat. Tapi wajahnya kayak beli puasa kan? Oh, Klimis banget kan? udah mau konon. Udah mau konon kirim festival kali. Atau jangan-jangan itu aura efek dari puasa kayaknya? Mungkin. Ayo. Baru. Beliau ketuanya, yang belum kenal ini ketua Pergunu. Jadi kalau di jalan barangkali ketemu beliau, tolong suruh mampir. Kayak jalan mangan bapak. Ditraktir. Kemudian di samping kiri saya Kang Ali Mukayat. Mukayat, ya. Mukayat, ini sekjennya Kang Dasuki. Ini rupanya seperti Ipin dan Upin katanya. Kemana-mana nih berdua ini kompak habis. Jadi mudah-mudahan kekompakan beliau ini membawa aktivitas berburu yang lebih kan. Amin. Jadi teladan. Iya teladan. Mudah-mudahan. Saya tanya. Alhamdulillah sehat. Puasanya masih batal kan? Alhamdulillah. Lulus ya? Lulus. Iya, ya sampai kan lanang kan. Ya izin. Kecuali waduh. Nah di samping kanan saya beliau Kang Agus Jan ya? Sudah dokter kan? Proses penyelesaian. Proses road to doktoral ya. Mudah-mudahan mohon doanya dari semua. Dosen di Bunga Bangsa Cirebon. selain Bunga Bangsa ada nggak? Saya fokus di sana di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di IAIN Universitas sekarang. Universitas. Kaget kan namanya UI gitu. Mohon doanya dari semua. Oh itu sudah nih UI ya? Sudah. UI. Alhamdulillah. Sudah bisa ya. Betul. Kampusnya juga sekarang nambah ya. Ada di Palimanan, jadi nanti konsentrasi bisa dikembangkan di Tuparef dan di Palimanan. Betul. Ya kan dari segi apa? Dolane ya. Biar lebih akrab. Dan Kang Agus Jan ini sebenarnya saya nggak asing ya. Kita tuh dulu waktu aktivis di kampus ya. Aktivis di kampus. Iya di kampus ini sering lihat Kang Agus aktif juga. Kampus mana tuh? Kampus ya iya. Dulu saya Iya dulu ya. Saya junior beliau gitu. Tapi kesalip ya. Tapi yang istrinya ada kesalip. Beliau istrinya nyari terus. Jadi orang rahasia dapur. Kang Agus kalau di style dulu tuh masuk tahun berapa? Saya masuk tahun 2002. 2000, saya 2000 berarti 2 tahun nggak ya? Betul. Kalau nggak salah basket kan ya dulu ya? Ya, saya di olahraga, ya seneng olahraga, baca. Ya. Kalau saya bukan pas jalan. Jalan ya. Betul. Pemirsa, hari ini kenapa saya mengundang 3 orang lain ini dari Pergunu terutama, kamu juga Pergunu ya masuk ya? Iya, Ini masuk juga. Pergunu. Jadi beberapa hari lalu Pergunu tanggal berapa tepatnya? 31. Hari ulang tahun 31 Maret. Sekarang tanggal Jadi baru minggu kemarin. oh belum seminggu malah ya masih dulu guys. Jadi hari atau ulang tahun Pergunu yang ke-71. Kang, saya yakin kalau sejarah NU kan sudah banyak yang paham gitu. Ya meskipun tidak hafal banget, kira-kira minimal cerita dikit lah ke pemirsa. Tahun berapa didirikan, siapa saja tokohnya saat itu, kemudian apa sih sebenarnya misi awal dari Pergunu itu? Maka Kang Dasuki gitu loh. Ya. Jadi Pergunu itu didirikan pada tahun 1952 Masehi. Ya. Pas kebetulan tanggal 31 Maret ya. Itu. Kemudian diantaranya pelopornya dan penggagas juga pencetusnya adalah termasuk Kiai Haji Abdul Halim
Louis Munding. Yang Louis Munding. Majalengka. Bukan. Itu masuk pendiri NU juga ya? Iya, yang termasuk Katib Sani itu. Itu. Jadi makanya sekarang lagi digaung-gaungkan bagaimana cara beliau itu masuk dalam diusulkan dalam pahlawan nasional. Nah, itu beberapa buku yang sekarang, dan kebetulan ada beberapa penggede-penggede atau tokoh-tokoh NU juga seperti Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, termasuk Mbak Wahab juga termasuk. Nah kemudian katanya konon diperkuat oleh Bung Tomo juga. Bung Tomo yang termasuk juga. Nah kemudian siapa yang Ki Haji Dewantoro juga itu termasuk. Termasuk. Iya, itu kan kiai juga. Itu NU juga itu. Oh, iya. Itu dia. Ki Hajar. Ki Hajar Dewantoro. Kayaknya belum haji kan, kalau aku udah haji mungkin Ki Haji. itu menurut salah satu versi yang lain itu diantaranya, karena saya belum bisa berani secara tegas dan lugas menjelaskan tentang kronologi berdirinya Bergunu karena berbagai macam faktor itu yang lain diantaranya. Ya, alhamdulillah yang penting diantaranya visi dan misinya adalah visi yang sekarang nih, diantara bisanya kok terbesit di dalam hatinya Mbak Halim apa itu, karena Mbak, kalau tidak ada pemersatu bagaimana kita mau kuat? Ya, kenapa? Karena kalau ada pemersatu, insya Allah pasti satu-satu ada kumpulan. Nah dalam hal ini adalah persatuan guru maksudnya. Iya. Dihimpun, didato agar kuat gitu. Agar kuat. Nah, kemudian kan saling musyawarah, saling melengkapi lah intinya waktu itu. Bagaimana kalau terus nggak ada yang mempersatukan, di mana lah? Akhirnya tumbuhlah Mbak Halim. Tumbuh, kemudian berbincang-bincang dengan Mas Syekh dan penggede-penggede NU, akhirnya setuju. Nah itu diantaranya. Yang alhamdulillah pada moto untuk Harlaya ke-71 ini, yaitu temanya adalah Guru Mulia Membangun Peradaban Dunia. Nah sebelum ke nanti kita bahas tema ini yang menarik di sejarah ini kan. Ya. Kalau kita lihat kan NU berdiri di tahun 1926. Ya. Periodenya panjang juga. Iya. 26 ke berapa? 52. Iya. Berarti berapa juga? Berarti 36 tahun. 36 tahun. Iya. Jadi selama itu kemudian baru berdiri. Kenapa itu kan? Tidak di awal-awal gitu misalnya. Ya, karena waktu itu kan satu di Kan antara. mungkin belum ini hanya waktu itu belum ada pendidikan formal gimana gitu. Itu ada. Tapi guru itu waktu itu bernaung di lembaga Ma'arif. Oh, jadi iya, jadi sebenarnya Bergunu itu hasil dari konferensi Ma'arif pada tahun 52 sebelum tanggal 30 Maret. Prosesnya itu ada proses pengesahan harus dibentuknya Bergunu. Kalau Ma'arif itu kan lebih ke lembaga pendidikannya. Ya, Bergununya lebih ke person guru-gurunya. Nah, kemudian tindak lanjuti dan disahkan pada tanggal 30 Maret tahun 1952. Jadi awalnya sih dari hasil konferensi Ma'arif. Jadi dulunya guru-guru ya bernama atau menyatu di Ma'arif. Jadi mengingat mungkin jumlah guru semakin banyak dan butuh pemisahannya khusus agar konsen di wilayah guru, pendidikan guru, kebutuhan guru, SDM guru, SDM guru. Saya kira ini kan terkait juga dengan kalau awal berdirinya NU itu kan di era perjuangan kan sebelum kemerdekaan. Ya. Nah pendidikan formal kan belum banyak juga. Ya. Hanya mungkin dimiliki oleh dimiliki oleh atau dikelola oleh sudah. Jadi sudah. Jadi Mbak Wahab itu mendirikan yang namanya Nahdlatul Tujar. Organisasi Nahdlatul Tujar. Ya. Itu kalau masa pedagang ya? Maaf Bu. Waton. Nahdlatul Waton. Bangsa. Ya termasuk bangsa. nih. Nah, salah satu guru yang mengajarkan itu pakaian khusus. Itu salah satunya adalah Kiai Abdul Halim di Surabaya. Ya,
Ya, kemudian dari gerakannya Mbak Halim dan Wahab ini, kemudian dari beberapa daerah di Lamongan, Gresik, Tuban dan sebagainya itu didirikanlah lembaga khusus Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon. Nah ini embrio dari Ma'arif sebenarnya dari situ. Nah, kemudian karena ada gerakan di Arab Saudi yang kekuasaan di Arab kemudian berpindah dari Bani apa itu? Bani ya orang Aswaja ke Bani Sakut, kemudian gerakan itu lebih ke Wahabisme. Maka kemudian dari ulama Indonesia itu mengirim komite Hijaz. Iya, secara itu juga. Ya, komite Hijaz tidak mungkin delegasi Indonesia itu melaksanakan Nahdlatul Wathon. Nah ini lembaga khusus. Nah kemudian para kiai menyepakati ya sudah karena yang berkumpul ini seluruh ulama, ya sudah kita nama saja delegasinya Nahdlatul Ulama. Nah di situ awal berdirinya. Nah ini sebenarnya sih Nahdlatul Ulama itu kalau sejarahnya itu embrionya dari Nahdlatul Wathon itu. Lembaga khusus pendidikan itu berarti kan ada modernisasi pendidikan saat itu. Iya, karena betul. karena kesadaran berbangsanya kan masih kurang lewat media Nahdlatul Wathon itulah Mbah Kiai Abdul Halim itu menanamkan patriotisme ke anak bangsa. Iya. Jadi sebelum belajar Mbah Halim itu selalu menyanyikan dulu syair-syair yang sekarang kita kenal dengan Nahdlatul Wathon gitu. Itu adalah bagian pembuka sebelum belajar, bersama-sama melakukan bacaan Nahdlatul Wathon untuk menyemangati rasa kebangsaan dia kepada para siswa. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Karena biar Belanda tidak paham artinya. Jadi poinnya adalah sebenarnya embrio atau gerakan-gerakan guru itu sudah dilakukan sejak awal, sebelum NU itu berdiri. Kemudian berdiri Ma'arif, pada saat NU berdiri, kemudian berikutnya dirasa dibutuhkan perkumpulan guru didirikan di M52 Pergunung. Tapi pada waktu setelah berdiri tidak lama itu Pergunung vakum. Bahkan zamannya Gus Dur dan Mbah Hasim itu terutama itu ditenggelamkan. Baru kemudian di Muktamar Makassar, ditenggelam nggak boleh oleh Mbah Hasim itu. Iya, maka kemudian di Muktamar Makassar ini kemudian dibangkitkan lagi. Nah dalam Muktamar Makassar itu kemudian Mbah Kiai Asep yang sebagai anak dari salah satu pendiri Pergunung ini menjadi ketuanya sampai hari ini aktif. Pak Agus, saya mohon maaf ini karena sejarah saya mengurusi doang, cuma ngurus itu. Jadi saya sengaja nggak terang dulu. Jadi paham guys beliau itu ternyata paham. Ada beberapa yang saya nggak tahu juga. Karena kan kayak Mas Subhanawaton itu kan yang dulu kan beda. Sekarang baru sudah revisi yang sekarang sudah. Saya lupa bahwa ada di tas itu. Ada saya juga kasih sebarang yang asli itu yang asli waktu yang Wathon itu kemudian direvisi dipermudah itu syair. Syair itu. Oke, mungkin sejarah cukup juga. Nah sebelum ini ke Kang Agus, ini penting sekali. Harlah Pergunung ke-71 itu poin utama pesan utama yang disampaikan atau yang akan digaungkan untuk ke depan itu seperti apa? Secara nasional ya motonya itu tema dalam hari ke-71 itu adalah guru mulia membangun peradaban dunia. Artinya seorang guru itu memang adalah suatu tipikal dan suatu figur yang betul-betul harus semua. Ya. Kemudian apalagi malam guru NU ya. Guru NU sebenarnya terbanyak kan. Betul. Jadi madrasah itu di setiap desa banyak sekali kan. Digaji sama kira yang MBB kan. Pada saat kelasnya. Ya, mantul. Saya jadi ketua yayasan di MWC NU Kecamatan Ciwan dan mendirikan DK itu sudah kasih standar honornya 300. Iya kan. Tapi kan mulia, artinya guru-guru NU
Honor sih nomor bukan nomor 2, nomor 1,5. Ya cuma gitu lah. Kadang-kadang kita terbengkelai, kadang itu terlupakan juga. Padahal SDM itu kan banyak. Bagus. Nah itu kalau kita setting, kita modifikasi, masya Allah itu. Iya, seharusnya apa tadi kan ketemanya? Guru mulia. Membangun peradaban dunia. Memang dengan kemuliaan itu pasti bisa membangun peradaban. Tapi kalau mulia gitu kan lapar terus kan. Lah iya makanya. Jadi makanya itu mungkin PR-nya agar semua peradaban. Makanya sekarang PR namanya sejahtera bagaimana kita menghadapi guru-guru kita, menghadapi era digital ini bagaimana. Semoga itulah. Makanya ya selalu dikedepankan sebuah khidmat untuk memfasilitasi semua guru-guru yang ada di bawah naungan NU, ya baik yang NU saja atau yang terserah, yang penting saya ikut memfasilitasi lah, ikut berkontribusi pada semua guru, bukan saja di NU, dari Kemenang, dari Kadistik, alhamdulillah. Iya, itu harus tahu kan, masyarakat pejabat itu harus tahu kan, sebenarnya guru yang paling banyak di Cirebon khususnya itu guru NU. Iya kan, belum guru ngaji itu kan, belum gitu kan. Iya belum. Di madrasah itu luar biasa kan, di sekolah-sekolah itu guru NU luar biasa. Jadi kalau gitu hanya insentif kan pernah kan, iya BBM kan, Stimulus. iya. Perda madrasah itu sampai hari ini mana dibayar? Ini sih refleksi saja berburu, diharapkan juga mengingatkan pengambil kebijakan kan. Iya kan, itu orang insentif cuma berapa kan? Lihat aja susah kan. 250. Tapi mending daripada tidak. Ini iklan kan, ini iklan. Mumpung lagi ketemu bro. Kembali ke tema kan. Kalau begitu apa yang akan dilakukan di Cirebon ke depan? Mengaplikasikan, mengimplementasikan tema besar itu. Ya, di antaranya kita kayak sekarang kan pemerintah menganjurkan untuk mengikuti program kurikulum Merdeka dan sekolah mandiri, sekolah guru merdeka lah itu Merdeka mandiri ya. Guru penggerak. Makanya guru penggerak itu saya support lagi. Insya Allah Iya. akan saya adakan workshop dan pelatihan ini mungkin habis lebaran ini sudah saya bikin itu, sudah saya schedule saya. Kementerian Pendidikan itu kebijakannya nggak tahu ada ini nggak ada aturannya juga yang agar daerah-daerah mengutamakan tadi guru penggerak sebagai kepala sekolah. Itu kan itu memang sebenarnya. Betul. Jadi akan sana yang guru. Iya betul. Iya. Jadi tetap akan melakukan penguatan Ya harus. SDM, gitu, internalisasi kualitas dan sebagainya. Pesan ke kampus baru kan. Kalau bicara tema besar tadi guru mulia membangun peradaban Dunia. berarti kan istilahnya kan ke depan. Tapi Pak tadi menarik nih Kang ketika mengawali dari sejarah ini. Memang betul sekali, sejarah ini sangat penting sekali ya. Bahkan beberapa tokoh besar mengatakan jangan melupakan sejarah. Merah. Karena ketika kita lihat dari disiplin sejarah itu ada 3 variabel di sana, Kang Haji. Ada 3 variabel sehingga kemudian menjadi sejarah itu. 1 terjadi pada masa lampau. Iya. Itu variabel pertama. Yang kedua tersimpan, dan yang ketiga memiliki relevansi. Jadi kejadian tersebut pada hari ini bahkan mungkin saat yang akan datang. Nilai-nilai. Betul. Jadi sejarah ini, dan terima kasih sehingga kali ini tahu sekali belajar dengan Haji. Kali ini luar biasa. Ini 3 variabel ini kan betul. Jadi ini memang menarik sekali dan cocok sekali ketika tadi diawali dengan sejarah. Betul sekali ini. Jadi agar mengingat sejarah itu tidak melupakan sejarah depannya itu kan. Kang ini kalau misalnya tadi tema besar berarti kan evaluasi dari misi berguru mungkin melihat tantangan ke depan. Nah ini soal tantangan ke depannya. Sepertinya hari ini kita menghadapi banyak sekali tantangan. Nah, kalau guru kan, tantangan apa yang dihadapi dan terutama hal yang sangat penting menjadi perhatian para guru dan stakeholdernya. Baik. Mungkin izin lebih
terkait bahwa kita ada di era di mana tidak bisa terlepas dengan istilah persaingan. Tetapi yang paling baik adalah jangan terjebak dengan persaingan tersebut. Dan ini bisa kita berkaca di beberapa negara-negara maju. Negara-negara maju ini tidak memperuncing persaingan atau mungkin dalam istilah lain disebut dengan istilah kompetisi. Oh iya. Tetapi bagaimana kemudian setiap bangsa itu didorong supaya memiliki kompetensi. Kenapa kita lihat banyak sekali orang-orang yang di sekitar kita, mungkin tetangga kita, mereka yang memiliki kompetensi. Bahkan kompetensinya ini sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian mungkin saya melihat guru menjadi sosok yang digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Juga penting sekali bagaimana guru dibekali berbagai kompetensi, sehingga ketika nanti berhadapan dengan para murid atau siswa pun dilanjutkan membekali para siswa dengan kompetensi. Tidak juga. Sebab hari ini anak saya contohnya, anak saya kalau pegang produk teknologi yang namanya HP kan. Oh iya betul. Itu lebih benar dari saya. Yang masih banyak sekali produk-produk gadget itu yang kita sebenarnya mereka lebih dulu tahu daripada guru kan. Ketika gurunya akhirnya sudah tahu. Nah itu ternyata tanah air ternyata. Salah satu kompetensi yang dipersiapkan betul sekali ketika Pergunu melangkah kepada ranah digital. Karena memang digital ini menjadi salah satu fenomena di mana banyak sekali pergeseran ketika lahir istilah digital. Dan betul sekali dan sangat tepat sekali apabila kemudian Pergunu mempersiapkan lebih kompetensi-kompetensi bagi organisasi ini dengan sangat baik, dan saya percaya kepada ketua dan sekretaris luar biasa mungkin. Jadi masuk kompetisi dengan kompetensi yang ya betul. mumpuni. Kalau kompetisi tidak memiliki ngapain bisa berkompetisi kan? Bahkan kompetensi ini juga bisa menjadi solusi. Kompetensi ini ketika kemudian kita diajak supaya tidak terjebak dengan kompetisi, lalu solusinya seperti apa? Solusinya adalah kompetensi. Supaya tidak terjebak dalam kompetisi adalah maka kompetensi ini yang menjadi solusinya. Itu menjadi pemantik untuk lebih meningkatkan terus. Betul. Ya, betul. Yang salah itu kan ketika berkompetisi kemudian sama kalau bahasa bilangnya begini, orang lomba lari kan, rasa mau kalah ditarik kan. Dan ini menarik sekali ketika kemudian menyikapi isu-isu yang ada di era milenial. Anak-anak milenial punya gaya belajar juga gaya anak milenial, seperti anaknya Kang Khalil juga di rumah, di mana kemudian kalau kita lihat kan ada 4 hal besar dalam hal ini ya. Yang pertama kan critical thinking atau berpikir kritis, kemudian kreatif inovatif, lalu kemudian komunikatif dan kolaboratif. Nah, apabila kita coba relevansikan, kompetensi ini juga sesuai dengan kebutuhan belajar di era milenial. Apalagi kalau kemudian mengingat di beberapa tahun ke belakang ketika pemerintah dengan semangat sekali ada arah kompetensi tahun 2045. Itu kan bahkan ada bukunya langsung gitu dari pemerintah gitu Pak Haji. Dan ke depan para anak-anak bangsa ini ya harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi. Mungkin seperti itu kalau saya melihat. Nah, karena itu konteksnya dengan guru, betul kan. Betul. Ini saya khawatir kan. Ketuanya sudah jauh dari milenial gitu. Tetapi sebenarnya nggak apa-apa kan. Yang penting kita memahami kan kebutuhan hari ini. Betul. Jadi itu kan dari pelatihan saya pikir harus menyesuaikan dengan itu kan. Betul. Jadi, ternyata begini ya Kang Gus, ini entah benar atau salah mohon diluruskan. Jadi saya itu termasuk, kalau Kang Gus masih milenial ya? Saya 84 ya. Milenial yang dalam buku kan, kalau nggak salah ya. Milenial itu. Iya betul. Bawah. Betul. Nah saya transisi itu.
transisi. Jadi teknologinya itu ya saya harus bekerja keras untuk memahami teknologi yang apa harus dikuasai oleh milenial untuk bersaing kan, Betul. kompetensi ya maksudnya. Betul. Iya. Iya. Nah hari ini Gen Z dengan itu jauh lebih Ya, betul. kalau dulu hanya komputer, hanya Iya. Betul, email betul, biasa, betul. hanya Google gitu. Hari ini sudah ada Gen Z. OpenAI gitu. Betul, betul. Nah, Kalau melihat dari sudut pandang teknologi, Indonesia sendiri itu sekarang masuk di generasi Web 3.0. apa itu Bang? Dalam istilah teknologi, mungkin saja lah teknologi informasi yang sekarang digunakan oleh seluruh masyarakat, itu yang pertama generasi 1.0. Kalau kita lihat dari istilah revolusi industri kan sudah ke 4.0, 5.0. Iya. Tapi kalau dalam teknologi itu kita masuk di era 3.0. Web. Iya, Betul. 1.0 contohnya seperti email. Ah iya. Itu mungkin zaman-zamannya MERC ya. Iya, iya. Betul. Kemudian ada teknologi 2.0. Kalau teknologi 3.0 ini contoh sederhananya seperti website. Setelah email kemudian Betul, di mana teknologi ini. Nah, sekarang ada yang dimaksud dengan teknologi 3.0, di mana ada aset-aset yang menjadi kepemilikan. Mungkin beberapa tahun ke belakang muncul istilah metaverse, Oh iya. di mana kemudian dunia pendidikan juga sempat tertarik untuk masuk di dalamnya. Dan memang betul sekarang berbicara tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence sekarang menjadi sebuah keniscayaan Pak Haji. Harus dulu. Betul. Tapi saya tertarik dengan Pak Haji kalau itu tahun yang lalu Pak Haji ketika saya merasa bersyukur diajak oleh Pak Haji untuk bersama-sama para guru, bagaimana para guru kala itu diberikan kompetensi bagaimana membuat sebuah pembelajaran dan pemanfaatan media. Kala itu berbasis web, kalau itu web, di mana ada dua materi yang disampaikan, ada website, ada weblog. Jadi nanti para guru bisa memulai menggunakan landing page yang tersedia, sehingga berbicara tentang media pembelajaran lebih variasi yang digunakan para guru khususnya di kalangan pergunu. Dan sampai saat ini para peserta itu masih ada yang secara langsung berkomunikasi dengan saya. Jadi saya juga sangat senang, terima kasih Pak Haji kalau itu diberikan kesempatan sehingga saya juga belajar ada pengalaman kalau itu. Bagus. Itu tuh pengenalan saja tak guru sebagai pemilik web ya enggak? Betul. Jadi masing-masing guru punya web. Iya, betul. Itu menarik pengalamannya. Betul. Kalau itu ada digunakan untuk keberlangsungan lembaganya, ada yang digunakan juga secara personal. Itu menarik pengalaman. Betul, yang Jadi personal. misalnya gini, guru itu kan hari ini metode pembelajarannya kan tidak seperti dulu zaman saya namanya kapur, sini ada spidol. Sekarang harus memanfaatkan balik teknologi kan? Iya, betul. Karena itu hari ini konsumen pendidikan atau murid itu pengen sesuatu yang menarik kan? Betul, Tidak monoton tadi memanfaatkan website. Betul. Jadi guru bisa memproduk Betul. pengajarannya gitu kan, bisa diposting di web juga ya. Betul. Jadi nggak hilang kan gitu. Kayaknya perlu dia nggak difokuskan kan, berguna kan, mau dibantu kan. Yuk. Nah kebetulan saya ketua LTN kan. Ketua LTN itu ngurusi aja andalanya itulah teknologi begitulah. Baik. Nah ngurusi ini yang hari ini begitu kan pendaftaran hibah 50 website pesantren. Saya yang LTN yang mau jadi ke depan saya bisa dengan bergunu yang mau dibantu kan. Jadi kira meningkatkan kapasitas guru itu tadi pemanfaatan di antaranya web. Nah, web ini kan bisa rumahnya kan, bisa nyimpen seluruh pelajaran itu kan. Kalau itu dimodifikasi menjadi media pembelajaran yang interaktif, media pembelajaran yang kemudian kita memang kala itu tidak menyangka mungkin ketika pandemi ya, ini Kang Pak Haji ini ketika pandemi kan semua berubah gitu kan, pembelajaran pun ternyata berubah gitu.
hikmah-hikmah. Kalau tidak ada Dipaksa, dipaksa memahami teknologi. Oh iya, begitu. Memang sesuatu apa pasti ada hikmahnya, ada faedahnya dia. Kan kita dari ini dulu, dari sebenarnya untuk dunia pendidikan, kemajuan teknologi, sampai kan yang OpenAI yang kalau lagi booming kan ChatGPT gitu kan, saya coba tuh berselancar di sana. Misalnya saya ketik buatkan ceramah 7 menit beserta dalilnya tentang apa gitu. Itu muncul, oh dalilnya meskipun tidak ada Arabnya tuh Bang. Itu bahasanya lebih bagus daripada bahasa saya ngomong. daripada bahasa saya tulis gitu kan. Nah itu kan kalau secara fakta harus diakui bahwa ya anak-anak atau murid bisa berselancar di sana tanpa tanpa guru gitu, atau guru juga harus ada kan, harus tahu. Nah menurut Kang Agus nih, ini sebelum ke apa yang jadi ambil secara positif, kira apa negatifnya? Tidak bisa dielakkan kalau bicara tentang artificial intelligence ini mengundang kemudian orang memetakan gitu kan. Ada yang kemudian melihat ini dari sisi-sisi kecemasannya, kemudian ada yang melihat dari kekurangannya. Tapi kan tentu kita harus fair bahwa di samping sisi-sisi itu juga ada kelebihan dan peluangnya gitu kan. Dalam banyak hal bisa saja mungkin digunakan untuk merangsang ketika seseorang akan mungkin melakukan sebuah penulisan gitu kan, baik itu mungkin karya tulis ilmiah atau penulisan biasa. Mungkin saja di suatu saat ada seseorang yang pada suatu saat apa yang harus saya tuliskan di awal gitu kan ya, apa ini yang harus saya tuliskan. Mungkin ini menjadi salah satu solusi, walaupun tentu tidak dilihat secara bebas ya. Kenapa? Karena kan mungkin juga ada unsur-unsur yang lain ya. Kekhawatiran orang kemudian wajar kalau kemudian ditakutkan nanti kecerdasan buatan menggantikan manusia itu sendiri. Tapi ya kita harus fair bahwa di sisi yang lain yang tadi disebutkan, seperti contoh ada kekurangan dan mungkin saja mungkin ancamannya, sisi yang lain pun ada di sana, ada kelebihan dan peluangnya gitu kan. Nah kita bisa lihat dari sisi di sana, mungkin seperti itu. Kalau nggak salah itu kalau kita minta misalnya gini, mahasiswa nih, betul. Minta misalnya buatkan materi tentang misalnya filsafat ilmu beserta tadi daftar pustakanya, itu bisa itu. Makanya betul seperti yang tadi disampaikan, ketika seorang menyampaikan saya ingin membuat gambar gajah bersayap gitu kan ya, itu bisa dibuatkan gajah memang bersayap. Bahkan bagi para programmer artificial intelligence ini juga bisa membuat coding gitu kan. Maka disanalah wajar kalau kemudian ada beberapa orang yang merasa khawatir akan kecerdasan ini. Tapi ya tentu kita melihat bahwa fair, saya mengakui adalah sebuah ilmu, dan ilmu itu netral. Iya, ilmu netral, betul. Yang harus bertanggung jawab adalah subjek itu sendiri. Maka kalau dilihat dari sisi edukasi, lahirnya teknologi itu kan bisa disikapi dari katanya sendiri, tekno dan logos. Logos adalah ilmu, kemudian tekno itu adalah seni. Nah, bagaimana kemudian ini tetap, maka wajar kalau kemudian para guru yang setiap saat bersama para murid harus bisa mengelola ketika teknologi tidak lagi loncat sekarang. Teknologi sudah meluncur mungkin atau terbang mungkin seperti itu. Cepat sekali, betul Kang Ali, betul. Jadi sebenarnya bisa meningkatkan daya imajinasi Pak. Ya, betul. Ya, kita juga tuh. Betul. Jadi apa yang kita impikan itu Kang Ali ya. Betul. Misalnya gini, saya membayangkan ingin membuat mobil gitu kan, betul, yang bisa terbang gitu kan tanpa sayap, tinggal klik aja nanti akan buatkan desainnya. Betul, gitu kan. betul. Iya kan. Nah berarti Anda setuju kan ya kalau per guru harus ikut ngawal ini ya, paling tidak ikut sesuai dengan tugasnya gitu, ikut mengawal para guru agar
dampak negatif dari Betul. teknologi, perkembangan teknologi yang pesat ini bisa diminimalisir dengan Baik. Ya, sebagai seorang guru kan juga menjadi seorang pendidik. Kata pendidik kan didik ya, didik itu sendiri kan sepadan dengan istilah lain yang kita temukan membimbing. Seperti halnya anak yang usia 1 tahun mungkin ya, kan ada anak yang 1 tahun itu kan mereka belajar jalan gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua atau mungkin kakak kepada adiknya kan tidak memegang dengan keras itu, hanya kemudian ya diarahkan sehingga memantau gitu. betul seperti itu. Kalau agak geleong sedikit, Betul, geleong. betul. Geleong sedikit dia. Tetap mengawasi dalam Mengawas, pengawasan. betul seperti itu. Nah, setuju juga yang Pergunu ini, apa namanya, apa yang disampaikan oleh Kak Agus Zian, bahwa Pergunu ya harus jangan bermain di apa namanya, wilayah-wilayah yang konvensional gitu ya. Iya, betul, Harus betul. ke teknologi kan, pesat sekali kan. Oh siap. Jadi ke depan ini sudah itu bahaya yang efek dari pembuatan gambar. Begini, misalnya begini kan, Kang Dasuki ini katakanlah nggak perlu terkenal banget, tapi dokumen tentang Kang Haji Dasuki ini ada di apa namanya, katakannya di aktivitas di medsos atau di Google. Betul. Ketika diketik minta buatkan gambar Kang Dasuki sedang bersama perempuan gitu misalnya, itu bisa kan? Itu persis kalah gambar itu bagus. Editan teman-teman yang desain grafis itu kalah. Betul. Jadi artinya tantangannya besar sekali kan, berguru ke depan. Ini siap yang untuk Siap. mengawal agar guru terus meningkatkan kompetensi. Insya Allah, siap. Sudah ada gambaran kan? Sudah. Bisa ceritakan sudah ada gambaran? Sudah. Seperti apa kira-kira Ya pelatihannya? itu dia pelatihan kali kita akan mengadakan guru penggerak sekolah merdeka mandiri. Teknologinya kan? Ya teknologi, makanya kita ikut bergabung dalam beberapa kedinasan itu dia. Karena kita di perguru Kabupaten Cirebon belum punya untuk peralatan apa yang canggih, makanya kita selalu bergabung aja dengan yang sudah ada fasilitasnya itu. Minimal ini nggak usah, ini kan jagonya pelatihan kan kalau Betul, guru. betul. Minimal pelatihan itu ke teknologi kayaknya. Barangkali ada kira-kira sudah ada bayangan gitu ke depan ini dari tantangan apa yang disampaikan oleh Kang Agus, kemudian konteksnya adalah tema harga Pergunu ke depannya tantangannya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji itu betul. Jadi kalau untuk dalam konteks Pergunu secara keseluruhannya, jadi kalau mungkin Pergunu itu kan banyak cabangnya, banyak anggotanya. Kalau kita ikut media yang khusus ada di Pergunu, maka seluruh pelatihan baik itu yang menunjang untuk pembelajaran di sekolah, IT di madrasah, di sekolah, maupun bagaimana metode pembelajaran yang menggunakan IT di Pergunu itu hampir setiap minggu itu ada pelatihan, walaupun itu dalam bentuk mikro. iya, walaupun itu dalam bentuk online, daring lah. Itu banyak bersertifikat dan sebagainya. Ya itu bagian dari niat kita bagaimana tema besar ini yang digagas oleh Kiai Asep ini bisa mengarah bahwa Pergunu itu bisa ikut andil dalam peradaban dunia. Ya ini yang saya pahami, yang saya ikuti di media yang dimiliki oleh Pergunu. Saya kadang nggak punya waktu untuk saya mau kemana ikut apa nih, saking banyaknya. Jadi kalau mungkin di Cirebon kurang, mungkin yang saya tahu yang banyak itu di Jawa Tengah itu aktif pelatihan yang berbasis online, baik itu teknologinya, metode pembelajarannya, manajemennya dan sebagainya itu ada. Bahkan sekarang apalagi sekarang lagi IKN. Iya. Kalau online begitu nanti prakteknya Ada. susah nggak? Ada. Kalau yang kita usia segini kan kayaknya Ada yang sekarang sebenarnya pakai teknologi semua. Iya. Itu bisa nggak bisa mungkin kerjasama dengan semacam apa ya, lembaga-lembaga yang menyediakan kayak dinas-dinas terkait lah. Kampus-kampus punya banyak Iya. lab, bisa langsung Betul. Kolaborasi. baik praktek Iya. praktek gitu ya kan. Betul.
Memang di antara kok yang belum saat ini sudah terschedule tapi belum dilaksanakan di antara itu kegiatan laporan. Ya. Rencanakan artinya biar mengenal itu di antara kan dari sisi itu juga kan Ada dua teknologi itu kan. Ada dua laporan dengan pelatihan kepala madrasah sekolah. Ini yang baru kita. yang akan dilakukan oleh Iya. Pergunu ke depan. Ya, Kenapa kita selalu tertunda? Karena metodenya itu selalu berubah-ubah. Dulu ada kepala sekolah, pengen kalau dia menjadi kepala sekolah itu harus ada pelatihan dulu. Ketika pelatihan ini mau diadakan, kemudian muncul lagi guru penggerak, maka metode pelatihan kepala sekolah berubah lagi. Jadi kita masih tertunda di situ. Kalau misalnya sudah ada ya kepastian bagaimana format untuk pelatihan kepala sekolah yang baku sudah disepakati, mungkin kita sudah bisa. Kan sudah sepakat ya? Belum, masih belum. Guru penggerak juga kan masih hanya cuman April, Mei, Juni kan. Perguru kan biasanya memanfaatkan jeda libur untuk pelatihan. Iya, ada sih Juni. sudah. Oke, berarti di momen Harla ini Pergunu apa disebut siap Pak ya? Siap. Untuk menjalankan visi sesuai poin dari tadi tema besar dari Harla Pergunu yang ke-71 closing ya. Kang Agus barangkali perlu disampaikan hal-hal yang sekiranya penting untuk para guru NU ini kan. Guru NU itu kan karena basisnya di kampung-kampung gitu. Ya pasangan ke bawah lah. Pasti nomor satu. Digaji sedikit ya nggak demo, nggak marah-marah, gitu ngajarnya tiap hari. Ya karena yang diajarkan merasa itu pahala kan. Betul. Itu kan. Nah, tapi juga mereka harus tahu perkembangan hari ini harus seperti apa sehingga tidak ada gap gitu antara apa yang disampaikan dia dengan seharusnya diterima oleh para murid. Gimana pesannya closing kira-kira untuk para guru? Terutama mungkin terima kasih kepada Pergunu yang telah berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi para guru. Dalam hal ini saya melihat konsisten bagaimana kemudian para guru ini diberikan berbagai kompetensi yang memang dibutuhkan secara langsung. Dan mudah-mudahan ini Pak Ketua, Kang Haji dan Kang Ali ini diberikan terus kesehatan sama kalah juga. Soalnya Kang Agus dia butuh. Ya kalau tanpa mungkin semangat yang tadi disampaikan dalam iklim organisasi yang baik, saya percaya ke depan para guru khususnya di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya ini banyak yang mengais hasil dari usaha perjuangan yang dilakukan oleh Pergunu di Kabupaten Cirebon. Dan saya juga termasuk yang berterima kasih sekali dalam hal ini banyak diberikan kesempatan untuk sharing dan sebagainya. Ya kalau bicara tentang bagaimana takzimnya para guru luar biasa sekali. Ya, kita lihat di berbagai hal, termasuk mungkin di setiap kampung kita, bagaimana keikhlasan para guru mendidik, membimbing sehingga kemudian anak didiknya ini menjadi sosok-sosok yang berhasil. Maka terima kasih para guru. Mudah-mudahan amal baik para guru bisa kemudian dilanjutkan oleh kami yang kemudian bisa terus belajar seperti itu. Terima kasih para guru. Dan penting ya posisi para guru. Artinya kalau Kang Agus dosen gitu kan, berbunyi kan jembatan antara kondisi di lapangan gitu kan. Kemudian ketika diisi dengan Kang Agus kan jadi mau potret karena sedikit ada kondisi kan disampaikan untuk Kang Agus bisa di ruang akademik gitu kan. Betul. Kang Dasuki penutup barangkali ada yang mau sampaikan? Ya, kami berpesan kepada seluruh guru dari instansi manapun, baik dinas maupun anak, ayo kita bergabung, ayo kita solid dalam menjalankan tugas dan sesuai aturan yang ada.
insya Allah semuanya akan tumbuh keberkahan. Ya. Terutama saling membantu kan ya, Iya, iya. saling melengkapi, saling penting melengkapi, gitu. yang betul. Jangan ego Betul. sektoral kan, dinas dengan temenang, jangan betul. sampai kan. Jadi harus menyatu kan, terutama NU kan, Iya. menjadi jembatan ini. Ada lagi? Ya udah cukup. Barangkali pesan ke dinas-dinas itu kan? Barangkali mewakili aspirasi guru NU, nggak ada? Ada nggak? Ya cukup lah. Cukup. Tadi gini, untuk kepada pemangku jabatan baik dinas maupun Kemenag, tolong perhatikan orang yang di bawah. Siapa lu? Ya di antara para guru-guru di antaranya, karena yang berjibaku dan langsung praktek dan berhadapan dengan masyarakat dan konsumen itu kan guru yang di tingkat desa, di tingkat RT RW lah itu. Tolong perhatikan bagaimana nasibnya. Gitu. Udah gitu aja. Jadi, apalagi Pak Bupati dari guru kan. Itu. Tahu merasakan itu bagaimana Iya. susahnya. Kayak saya sendiri kan, aduh, honor aja sampai saat ini honor terus lah itu. Udah puluhan tahun kan ngamalin. Tapi itulah akhirnya tumbuhlah keberkahan itulah yang nggak disangka. Bagian honor kan anak kuliah. Alhamdulillah Iya. itu. GWK kuliah S3 Iya. kan luar biasa. Nggak terasa itulah keberkahan Iya, kami. iya, berkahnya melalui beasiswa. Kang Ali, ada tambahan closing statement Kang Ali? Terima kasih dari saya sebagai guru, dan tema berguru pada tahun ini adalah guru mulia membangun peradaban dunia. Mari kita semua sebagai keluarga pendidik atau guru bersama-sama memajukan, mencerdaskan anak-anak bangsa untuk Indonesia yang lebih maju, adil dan makmur. Terima kasih. Itu harapan kita semua, mudah-mudahan tercapai. Amin. Amin. Ini aja, kan, kalau NU berguru dengan NU, jadi berguru yang berusaha, kiai yang berdoa. Jadi mudah-mudahan harapannya dijabah ya. Ya, amin. Pemirsa, itu saja, tidak terasa waktu diskusi sudah panjang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini ke semua guru atau semua masyarakat agar mereka bisa mengambil manfaat dari diskusi ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.